Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini kita akan bahas hasil free practice 1 kelas Moto2 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Bener nggak sih tanggalan? Saya nggak hafal tanggal ya. Kalau salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Oke. Mungkin kita nggak akan menampilkan video-video ataupun seperti apa. Kita akan melihat aja data yang lebih lengkap dan lebih menarik. Karena dengan data-data ini kita akan bisa berekspektasi seperti apa pembalap-pembalap yang mungkin kita dukung. Mungkin kalau di kelas Moto2, saya sendiri mendukung pembalap Indonesia Mario Suryo Aji ya. Mario Suryo Aji pembalap Indonesia satu-satunya atau bisa kita katakan pembalap Asia Tenggara satu-satunya di kelas ini. Dan mengejutkannya di round kedua ini untuk Moto2 2025 Mario lagi di saat free practice 1 ini bisa tampil cepat. Dan buat saya wow, ini kayaknya musim 2025 Mario benar-benar memiliki performa yang bagus dan menarik banget. Ternyata peningkatannya signifikan banget dan konsisten, itu yang jadi catatan buat saya sih. Ya oke. Kalau kita lihat di saat free practice 1 ini yang tercepat juara dunia Super Sport 300 yaitu Manuel Gonzalez asal Spanyol dengan Intec GP sasis Secalec 1 menit 44 detik 147. Manuel Gonzalez mengitari sirkuit Argentina ini sebanyak 11 lap aja di saat free practice 1 dan lap time terbaiknya dia di saat lap ke-10. Di posisi 2 ada Tony Arbolino asal Italia dengan Blue Crew Pramac Yamaha Moto2 sasisnya Boschko Tsuro. Di 3 ada Jack Dixon dengan sasis Boschko Tsuro juga dengan Mark VDS. Dan di 4 ada Aran Canet. 5 ada Diogo Moreira asal Brazil. Di 6 Mario Suryo Aji. Nah ini bisa kita lihat di saat free practice 1 ini Mario sudah berada di posisi 6. Dia mengitari sirkuit Termas de Rio Hondo ini sebanyak 17 lap ya. Jadi cukup banyak juga dia mengitari di saat free practice 1 ini. Dan lap time terbaik Mario di saat lap ke-16. Dan gapnya itu tipis banget ya kan, 0,480 dengan Manuel Gonzalez. Jadi ya wow, tipis banget. Dan top speed Mario pun nggak kaleng-kaleng karena dia bisa mencetak 281,7 km per jam. Wow. Wah ini kayaknya menarik nih, apakah di saat free practice nanti sekitar jam 12 malam ya kan Mario bisa lebih cepat lagi dan konsisten di posisi zona top 10. Ini bakal jadi bakal saya tunggu banget sih sebenarnya sih. Dan di bawah Mario ada Daryn Binder yang juga bekas mantan pembalap MotoGP, adik dari Brad Binder. 8 ada Denis Onco asal Turki, kembaran dari Can Oncu. 9 ada Marcos Ramirez. Di 10 ada Alonso Lopez. Di 11 ada Albert Arenas. Di 12 ada Alex X-Craig. Di 13 ada Izan Guevara. 14 David Alonso, juara dunia Moto3 2024 asal Kolombia dengan CF Moto Aspar Team. 15 ada Philip Salak. 16 ada Celestino Vietti. 17 ada Joe Robert. 18 ada Zonta asal Belanda. 19 ada Adrian Hortas asal Spanyol dan juga juara dunia Super Sport, yang dimana dia juara dunia Super Sport 300 dan juga juara dunia World Super Sport 2024 ya. 20 ada Ayumu Sasaki yang juga jebolan Asia Talent Cup yang juga runner up Moto3. 21 ada Barry Baltus asal Belgia. 22 ada Zene Agus yang juga lulusan Asia Talent Cup asal Australia. 23 Jorge Navarro. 24 Yuki Kuni. 25 Ivan Ortola. 26 Colin Fire. 27 Daniel Holgado. Oke, totalnya 27 pembalap. Dan kalau kita lihat sebenarnya all time lap record belum terkoyak-koyakkan ya, karena masih atas nama Alonso Lopez dengan 1 menit 42 detik 472, yang di mana ini musim 2023 Alonso Lopez ya. Ya tadi tuh kondisinya dry, kering dan udaranya 18 derajat ya, cukup nggak terlalu panas lah ya, tapi paling nggak bukan kondisi hujan. Dan kalau kita lihat top speed dan average itu Celestino Vietti yang terkencang dengan sasis Boschko Tsuro-nya. Mesinnya kan sama semua yaitu Triumph 765cc 3 silinder. Dia bisa mencetak 285,6 km per jam. Di bawahnya Ivan Ortola dan Daryn Binder, ada Alonso Lopez dan Mario Suryo Aji di posisi ke-11 untuk urusan top speed dan average di saat free practice 1 ini. Mario mencetak 281,7 km per jam. Wow, jadi kencang juga ya. Dari total 27 pembalap Mario berada di posisi 11 ya, artinya tidak posisi terbawah. Yang dia, kalau dengan data ini kita lihat sebenarnya Mario memiliki motor yang kencang dan memiliki potensi ya untuk bisa sebenarnya digunakan berjuang di
zona poin seperti di round 1 kemarin di Thailand kan. Yang paling lambat kecepatan motornya itu Ayumu Sasaki cuma hanya 276,7 km per jam. Oke. Data berikutnya ini data race pace ya, kalau bahasa saya pribadi ya. Mungkin kalau bahasa di MotoGP kan kronologi analysis of performance. Dan kalau kita lihat Manuel Gonzalez itu hanya mengitari 11 lap aja di saat free practice 1 ini. Dan Mario Surajii ini 17 lap. Dan kita lihat ya memang seperti ini data race pace ketika free practice itu nggak mungkin bisa konstan misalnya bermain di angka 1 menit 45 gitu kan, konstan lap 1, karena memang ya kalau kita nonton kan di saat free practice 1 ataupun free practice itu kan pembalap pasti ada yang lambat gitu kan, ada yang memang ya random gitu kan, nggak konstan kenceng kayak long run gitu kan, nggak. Jadi pasti mereka lap time-nya ya terpotong-potong gitu kan, ada terpotong oleh pembalap di depannya yang mungkin mengganggu racing line dan segala macam. Dan kalau kita lihat ya Mario Surajii ya ini di lap ke-16 dia mencetak 1 menit 44 detik 627 dari total 17 lapnya. Nah, buat saya sebenarnya yang lebih menarik itu di saat ini ya data-data sektor ya. Ternyata di data sektor ini Mario memiliki kecepatan yang bagus dan dia menempati posisi yang sebenarnya posisi teratas ya untuk kecepatan dia di sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 nih. Seperti ini kalau kita lihat kan. Di saat sektor 1 Manuel Gonzalez menjadi yang terkencang ya kan, terus sektor 2 Tony Arbolino, sektor 3 Manuel Gonzalez, sektor 4-nya Jack Dixon. Sedangkan Mario menarik nih, dia berada di posisi kedua di saat kecepatan yang kencang di sektor 1. Terus di sektor 2 Mario Surajii di posisi ke-9, di sektor ketiga Mario Surajii di posisi ke-4, sektor ke-4 Mario Surajii di posisi kedua lagi. Dan dari total ini best lap time-nya itu Mario berada di posisi ketiga dengan dari total sektor-sektor ini kan. Dan menurut saya ini adalah potensi dan pastinya Honda Tim Asia itu bakal ya kayak agak seneng kan dengan hasil seperti ini. Artinya Mario itu kuat di sirkuit ini juga ya. Sektor 1 dia di posisi 2, sektor 2 dia berada di posisi ke-9, sektor 3 dia posisi 4, sektor 4 di posisi 2. Artinya dia paling lambat itu hanya di sektor 2 sirkuit Termas de Rio Hondo ini. Jadi ya di sini nih mungkin sektor 2 yang pastinya tim akan berfokus memecahkan masalah apa yang membuat Mario ya harus ada di posisi 9 dari total kan 25 pembalap ya, 27 pembalap ini. Dan artinya kalau sektor 2 ini bisa diperbaikin ya kan, lap time-nya ya kan, kecepatannya, ini pasti Mario bisa berada di posisi top 5 kalau buat saya nih, kalau berbicara data-data ini nih. Karena memang inilah data-data yang sebenarnya dikeluarkan dan tercatat yang dimana menjadi evaluasi bagi tim dan juga si pembalap ya kan. Nah ini saya sampai wow, gokil loh, Mario di sektor 1 berada di posisi 2, sektor 2 dia berada di posisi ke-9, sektor 3 di posisi 4. Artinya dia hanya lambat itu cuma di sektor 2 atau T2 kan. Selebihnya dia berada di posisi 5 besar ya kan, bahkan di posisi 2. Jadi bukan di posisi 25 gitu kan. Artinya kalau di posisi 25 kan banyak banget PR-nya kan. Lap time itu ketinggalannya banyak banget dan artinya bakal harus ngejar banget nanti di free practice, terus juga di free practice kedua ya kan, di practice. Nah ini bakal PR, tapi ternyata dari free practice 1 aja kelihatannya udah cukup bagus progresnya dan tinggal dilanjutkan aja kan untuk diperbaiki di sektor 2 nih kalau kita lihat datanya kan. Ataupun ya di sektor yang lain untuk bisa tetap berada di posisi teratas kan. Yo, untuk fast lap di free practice 1 ini Mario di posisi ke-5 dari total banyaknya ini, dia bisa berada di posisi ke-5 kan di saat ini kan practice 1 ini kan. Jadi buat saya ini data-data yang kita lihat dan Mario tidak di posisi terbawah dan memiliki potensi untuk bisa paling nggak nanti kualifikasi free practice ataupun race itu semoga nggak ada masalah, nggak ada cedera, nggak ada crash, dia bisa berada di posisi yang bagus. Ya, itu aja. Mungkin ini aja kontennya, konten ringan, mudah-mudahan bisa tersampaikan buat teman-teman semua. Dan sehat-sehat aja buat teman-teman semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa kalau udah buka puasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.